Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sesignesia Education. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang masih tentang tutorial heading, page break, dan daftar isi. Tetapi ini adalah bagian kedua. Nah, saya sudah mengecek beberapa pekerjaan dari mahasiswa saya bahwa terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan tutorial yang di video pertama. Saya melihat bahwa hal tersebut terjadi karena perbedaan versi dari Microsoft Word seperti yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum memahami tentang penggunaan setting di normal, kemudian pada saat di modifying dan yang lainnya. Tetapi ada juga mahasiswa yang lain yang memang sudah sempurna, yang sudah sesuai dengan yang saya arahkan, sesuai di video pertama seperti itu. Nah, berhubung yang masih ada yang saya berikan catatan itu kurang lebih ada 40-50%. Saya tidak menghitung jumlah pastinya, tetapi masih banyak dibandingkan dengan mereka yang tanpa ada catatannya. Nah, oleh sebab itu saya akan membahas kembali tentang penggunaan tutorial heading, page break, dan daftar isi. Namun di video kali ini lebih kepada membahas bagian-bagian yang paling ditemui permasalahan-permasalahan oleh mahasiswa seperti itu. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Saya merangkum dari catatan-catatan yang memang sudah saya berikan dan saya cek berdasarkan video yang pertama. Yang pertama adalah beberapa mahasiswa menu rata-rata kanan kirinya atau justify text-nya itu tidak muncul pada saat di pengaturan normal gitu. Jadi pada saat mereka klik modify, nah itu tidak muncul gitu rata-rata kanan kirinya. Nah, ini menjadi permasalahan-permasalahan yang menurut saya karena perbedaan versi dari Microsoft Word-nya. Tetapi jangan khawatir, walaupun dia tidak ada, bukan berarti dia tidak ada, tetapi dia hanya pindah tempat gitu, ada di tempat yang lain gitu. Nah, nanti saya akan coba jelaskan satu persatu mengenai hal ini. Lalu yang kedua, nah ini yang paling banyak terjadi ya di antara beberapa tugas yang saya koreksi, yaitu terdapat heading yang kosong gitu. Jadi misalnya di dalam heading di navigation pane-nya itu di sebelah kiri itu kan misalnya daftar isi, kemudian bab 1, kemudian bab 2. Nah, biasanya setelah daftar isi dan sebelum bab 1 itu ada kosong gitu. Atau juga pada saat di akhir bab 2 dan sebelum bab 3 itu kosong. Nah, itu juga beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bahkan ada juga beberapa mahasiswa yang headingnya itu banyak. Sepertinya dia heading tapi dia di enter-enter terus sehingga semuanya kena heading. Nah, jadi di video kali ini bagaimana cara menghapus heading seperti itu ya. Bagaimana cara menghapus heading. Lalu yang berikutnya page break-nya itu belum dimaksimalkan. Nah, page break itu seperti apa fungsinya? Nah, di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa page break-nya itu digunakan supaya urutan dari paragraf berikutnya itu lebih rapi lagi gitu. Jadi urutan dari paragraf berikutnya lebih rapi sehingga sehingga lebih ketika di enter ke bawah itu tidak akan ada masalah lagi atau tidak akan dia ikut ke bawah seperti itu. Lalu berikutnya adalah fonts. Nah, ini juga terjadi di beberapa mahasiswa. Fontsnya itu dia entah tidak terubah atau belum dirubah. Nah, saya belum memahami itu karena ketika setting di normal gitu kan, harusnya setelah diklik Times New Roman atau fonts yang lain dia sudah berubah. Mungkin asumsi saya paragrafnya itu belum diklik normal gitu. Jadi paragrafnya belum diklik normal sehingga ini terlewat gitu.
Nah, yang terakhir adalah daftar isi belum dirapihkan. Nah, daftar isi itu merupakan ketika kita klik menggunakan menu table of contents, pasti dia tidak sesuai dengan normal atau tidak sesuai dengan aturan. Tetapi kalau daftar isi memang tidak bisa di heading normal, karena kalau di heading normal nanti dia menyesuaikan dengan yang paragraf di bawah. Kalau khusus untuk daftar isi itu benar-benar perlu diatur secara manual gitu ya. Nah, inilah yang akan saya bahas di video yang kedua ini. Mari kita langsung saja ke teksnya. Nah, ini dia. Tadi yang pertama, menu rata-rata kanan kiri atau justify text-nya itu tidak muncul saat pengaturan normal. Oke, mari kita cek. Saya akan coba cek di home, kemudian kita munculkan dulu ya style pen-nya, kemudian normal ya, yang paling ini adalah normal, yang menggunakan rata-rata kanan kiri. Kita klik normal, jangan lupa ada segitiga kecil, diklik lalu ada modify style. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, maksudnya adalah di bagian ini ya, semuanya. Nah, di bagian ini tuh sebagian versi dari Microsoft Word itu sudah ada 4, rata-rata kanan kiri atau align to the left, kemudian ini center text, kemudian ini align to right. Nah, biasa sampai 3 sini aja, align to right. Beberapa versi seperti itu. Nah, kalau di saya sudah ada justify text. Mungkin karena hal inilah mahasiswa tersebut, beberapa orang kebingungan, Pak, kenapa kok saya tidak ada justify text-nya gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perbaiki. Nah, tadi saya bilang bahwa sebetulnya itu bukan tidak ada, tetapi memang belum muncul di versi Microsoft Word saat itu gitu. Jadi dia itu adanya di sini nih, di format, kemudian paragraf. Ya, sekali lagi kita format paragraf. Nah, ini dia di general. Nah, general ya. Jadi kalau seandainya dia tidak muncul di rata-rata kanan kirinya, maka itu akan muncul di general gitu. Nah, di general ini teman-teman, di sini ada left yang tadi sebelah kiri, kemudian ada center yang di tengah, kemudian ada right yang sebelah kanan, dan juga justified. Nah, teman-teman, untuk menggunakan rata-rata kanan kiri, maka pilihlah justified seperti itu. Nah, ini sudah justified karena memang sudah otomatis. Begitu ya. Jadi sekali lagi, ketika menu rata-rata kanan kiri tidak muncul, itu adalah bukan berarti tidak muncul di situ, tetapi kalau di sini itu ada. Saya ulangi. Nah, kalau di sini tidak muncul, nah berarti klik format, kemudian paragraf ya, seperti biasa, karena pengaturan yang di sini adalah paragraf. Format paragraf, lalu di sini di general. Kalau kemarin kita mengatur indent, kemudian spacing. Nah, kalau misalnya untuk rata-rata kanan kiri itu menggunakan alignment, lalu di sini justified gitu. Oke, baik. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, mohon subscribe channel saya gitu ya, karena supaya lebih berkembang lagi, supaya lebih keren lagi, bukan hanya sebagai media perkuliahan, tetapi juga ini sebagai media tempat saya sharing untuk studi ke luar negeri. Nah, teman-teman mahasiswa, kalau seandainya ingin tahu bagaimana proses seleksi beasiswa, bisa cek saya di video yang lain ya. Oke, iklan sebentar. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, nah jadi rata-rata kanan kirinya sudah oke ya. Kalau di sini kan memang sudah muncul nih semuanya, tetapi biasanya kalau di menu heading itu dia rata-rata kanan kirinya itu dia kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, seperti itu. Yang kedua, terdapat heading yang kosong. Nah, maksudnya gini ya, heading yang kosong itu, nah yang menjadi patokan saya adalah di sini navigation pen. Nah, coba dilihat. Ini kan artinya sudah bagus ya, ada daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan. Nah, maksud saya kosong itu misalnya begini. Setelah permasalahan, nah
Tuh, jadi di sebelah kanan setelah permasalahan adalah kosong gitu ya. Setelah permasalahan ada kosong, atau misalnya setelah demokrasi perwakilan gitu kan, kita ke enter. Kalau di saya di enter itu masih aman, tapi sekali lagi beberapa versi dari Microsoft Word ketika di enter dia juga ikut ngeheading. Nah, seperti ini. Jadi di sininya kosong ya di navigation pane-nya. Padahal di sininya ada gitu. Berarti ini artinya teman-teman masih belum rapi gitu. Di sini masih belum rapi untuk dalam hal penugasan mengerjakan penugasan ini gitu. Ada juga mahasiswa yang memang dia belum ngeheading gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, misalnya ini heading 2. Nah, bagaimana ketika hal ini terjadi? Nah, tolong dipastikan bahwa di bagian sebelah kiri itu ya semuanya sudah semuanya sudah rapi, tidak ada heading yang terlewat. Nah, caranya adalah kita langsung klik heading yang kosong ini. Nah, kesini berarti ya. Nah, ini kan kosong nih, kursornya sudah ada di lokasi yang di heading tersebut. Lalu kita ke kanan ke ke style pens. Di sini ada clear formatting. Nah, sekali lagi langkah yang pertama adalah kursornya disimpan di tempat headingnya itu, lalu klik clear formatting. Mari kita klik. Nah, di sini sudah tidak ada, di sini tidak ada formatnya, lalu kita naikkan ke atas, hapus. Nah, begitu ya. Jadi kita dengan menggunakan menu clear formatting. Lalu yang kedua di sini juga sama. Nah, kita langsung clear formatting. Klik. Nah, kan di navigation pane jadi tidak ada. Ininya kita naikkan ke atas. Satu lagi di sini clear formatting. Oke, lalu kita naikkan ke atas. Nah, begini ya. Jadi begini ketika tadi ada permasalahan yang headingnya terlewat. Ini lumayan banyak juga mahasiswa yang headingnya terlewat. Jadi benar-benar tolong dicek, diperbaiki video ini dan dikumpulkan kembali untuk hasil perbaikannya begitu. Nah, berikutnya adalah page break. Sepertinya masih pada bingung ya page break itu apa. Nah, saya coba perkecil ya. Nah, teman-teman begini. Di sini kan ada bab 3. Nah, ini saya tulis itu hurufnya di sini ya. Ini yang menggunakan page break dulu. Karena ini sudah di page break. Nah, kalau misalnya sudah menggunakan page break, teman-teman tolong perhatikan kursor yang ini. Ketika saya enter tuh, ini kan kursor sudah jalan ke bawah ya. Ketika saya enter, bab 3-nya itu dia tidak ikut ke bawah. Gitu. Jadi bab 3-nya itu dia tetap stay di atas, dia tidak ikut ke bawah. Itulah yang namanya page break gitu. Jadi sekali lagi, nah coba lihat saya enter lagi. Nah, dia tidak ikut ke bawah. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau dia sampai ke ujung bawah? Nah, kalau sampai ke ujung bawah, nah ini kosong dan dia tetap posisinya di halaman berikut, tapi posisinya di paling atas. Nah, itulah keunggulan dari penggunaan page break gitu. Ini benar-benar sangat penting sekali, apalagi ketika membuat skripsi gitu ya. Atau misalnya coba saya cek ke atas ya. Tuh dia ikut ke atas. Kalau seandainya saya enter, nah dia akan ikut ke bawah. Ini tanpa menggunakan page break gitu ya. Jadi inilah menggunakan page break. Nah, cara menggunakan page breaknya itu adalah kursornya simpan di sini sebelum huruf B. Saya perbesar lagi. Nah, di bab 3 penutup kursornya simpan di sini gitu. Jadi apa tadi page break ya, di layout kemudian breaks. Nah, sekali lagi layout, breaks, baru next page. Nah, gini. Jadi ini sudah aman kembali, aman terkendali tentang penggunaan dari page break gitu ya. Jadi itu penggunaan page break. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung chat di kolom komentar. Saya memantau ya komentar-komentar yang ada di YouTube saja, itu saya benar-benar
sangat memantau sekali, sehingga teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung di chat saja di kolom komentar begitu. Yang berikutnya, pengaturan fonts terlewat. Ini menurut saya agak fatal ya. Nah, ini kan sudah Time New Roman ya, teman-teman. Ini kan sudah Time New Roman. Kemudian ketika mengatur font itu di normal sini, modify style. Nah, di sini ya formatting. Sekali lagi, di kursornya simpan di paragraf yang akan kita rubah. Lalu normal. Nah, kita ke heading normal, ada segitiga kecil, lalu modify style. Nah, ini ya, ada modify style di sini. Nah, di dalam modify style ini jangan lupa klik Time New Roman. Nah, sekali lagi Time New Roman gitu. Jadi ini merupakan ini merupakan setting dari Time New Roman tersebut begitu ya. Masih ada yang menggunakan Calibri atau masih ada yang menggunakan fonts asli yang tanpa diedit gitu. Nah, kenapa nggak ada di sini? Supaya kita langsung otomatis ke bawah. Kalau kita mengedit di sini, ini manual, hanya paragraf itu saja. Ke bawahnya dia perlu diedit lagi juga secara manual gitu. Nah, tolong diperhatikan hal tersebut. Dan terakhir, daftar isi belum dirapihkan. Saya nggak tahu apakah teman-teman terburu-buru ketika mensubmit, padahal saya sudah memberikan waktu sampai dengan hari Jumat. Nah, ini kan sudah rapih ya. Ini kan sudah rapih. Nah, maksud saya itu begini, daftar isinya belum rapih itu adalah nah, misalnya saya di sini reference, kemudian table of content, saya klik. Nah, begini ya. Jadi kan masih bold, kemudian masih menggunakan Calibri gitu kan. Nah, kalau ini mau tidak mau harus di setting manual gitu, di setting manual. Kemudian di sini fontsnya 12, kemudian Time New Roman, dan juga nggak pakai bold, dan juga masih ada yang miring, disamakan. Nah, begini ya. Kemudian table of contentnya diganti dengan daftar isi. Nah, gini. Jadi ini sudah rapi. Beberapa mahasiswa belum dirapikan. Apakah terburu-buru ketika mensubmit ataukah bagaimana? Coba kita perbaiki lagi. Oh iya, jangan lupa beberapa mahasiswa ada yang belum mengumpulkan. Mohon dicek kembali agar mengumpulkan. Begitu. Nah, baik, kurang lebih di pembahasan pertemuan ketiga ini kita fokus kepada perbaikan dari apa yang sudah dilakukan. Saya yakin masih banyak beberapa mahasiswa yang masih kebingungan, dan mohon dikerjakan tugasnya semaksimal mungkin. Jangan takut salah, karena di sini saya mengoreksi gitu ya. Jadi saya mengoreksi hasil revisi atau hasil pekerjaan dari teman-teman di bab 2 ini gitu ya. Jadi supaya bisa mendapatkan ilmunya juga gitu. Oke, baik, terima kasih di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.